Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Rahayu. Saya berasal dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan membuat PowerPoint bencana alam dari sudut pandang fisika, yaitu gempa bumi. Ini saya akan menjelaskan pertama, pengertian gempa bumi, kedua, penyebab dan gejala gempa bumi, ketiga, jenis-jenis gempa bumi, keempat, dampak positif dan dampak negatif gempa bumi, yang kelima, antisipasi gempa bumi. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kap bumi atau lempeng bumi. Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya kejadian gempa bumi tersebut. Bumi kita walaupun padat selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Gempa bumi terjadi setiap hari di bumi, namun kebanyakan kecil dan tidak menyebabkan kerusakan apa-apa. Gempa bumi kecil juga dapat mengiringi gempa bumi besar dan dapat terjadi sesudah, sebelum, atau selepas gempa bumi besar tersebut. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan pengukur Richter. Gempa bumi dibagi ke dalam skala dari 1 hingga 9 berdasarkan ukurannya. Skala Richter. Gempa bumi juga dapat diukur dengan menggunakan ukuran skala Marchand. Di sini saya akan menjelaskan proses gempa bumi. Lempeng samudera yang rapat masanya lebih besar ketika akan bertumbukan dengan lempeng benua di zona tumbukan subduksi akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gesekan dari selubung bumi. Perlambatan gerak itu menyebabkan penumpukan energi di zona subduksi dan zona pertahanan. Akibatnya, di zona-zona itu terjadi tekanan, tarikan, dan geseran. Pada saat batas elastisitas lempeng terlampaui, maka terjadinya patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Proses ini menimbulkan getaran partikel ke segala arah yang disebut gelombang gempa bumi. Penyebab gempa bumi umumnya adalah pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pengiring lempengan. Jenis-jenis gempa bumi yaitu yang pertama, gempa bumi tektonik, yaitu gempa yang disebabkan pergeseran lempeng litosfer. Yang kedua, gempa bumi vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan, yaitu gempa yang disebabkan runtuhnya atap gua yang terdapat di dalam litosfer. Dampak positif dan negatif bencana alam gempa bumi. Dampak positif. Yang pertama, menciptakan alat-alat teknologi pendeteksi gempa. Yang kedua, menjadikan kita peduli pada sesama. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan manusia. Yang keempat, menjadi tempat pariwisata. Yang kelima, menjadi sumber berita. Dan
yang keenam, mengurangi kepadatan penduduk. Dampak negatif dari bencana alam yaitu: pertama, membuat banyak orang meninggal. Yang kedua, merusak fasilitas umum. Yang ketiga, wilayah menjadi rusak. Yang keempat, banyaknya pengangguran karena kantorannya hancur. Yang kelima, berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan yang keenam, jaringan transportasi dan komunikasi terganggu. Cara menghadapi gempa bumi yaitu: pertama, memperhatikan letak pintu serta tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Yang kedua, belajar melakukan P3K dan menggunakan alat pemadam kebakaran. Yang ketiga, mencatat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Yang kelima, hal yang perlu dilakukan lagi adalah mempersiapkan keadaan rumah agar dapat meminimalkan akibat gempa. Contohnya, perabotan seperti lemari ataupun kabinet diatur menempel pada dinding dengan cara dipaku atau diikat. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata